Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Kali ini kita akan membahas sebuah film debut dari Imam Darto. Darto. Sebagai sutradara yang berjudul Modal Nekat. Modal Nekat ini bercerita tentang 3 saudara laki-laki, yaitu Saipul, Jamal, dan Marwan, yang harus bersama-sama melunasi utang ayah mereka ke rumah sakit. Karena keterbatasan ekonomi dan konflik hidup masing-masing, mereka memutuskan untuk mencuri sebuah televisi di rumah mewah. Kalau ini film sebagai debut Imam Darto ya secara gambar enak banget. Udah oke ya. Okay. Untuk dinikmati secara visual film ini tuh oke. Iya. Setuju sih, ngomongin gambar, dari opening aja kita udah dikasih intensitas yang langsung harus fokus mengiring kita ke masing-masing konflik. Udah gitu ya, karakter tiap pemeran utamanya juga unik gitu ya, menarik kayak Saipul dengan masalah keluarganya, Jamal yang berantakan sembarangan gitu, terus kayak Bungsu yang juga punya konflik walaupun sebenarnya anak terakhir gitu. Jadi ya masing-masing juga punya keunikannya gitu. Chemistry ketiganya sih, misalnya kita bisa yakin kalau mereka tuh kayak kakak beradik gitu loh, bagus. Tara Budiman bisa dibilang dia leadnya kan. Iya. Dan di sini orang melihat ternyata Tara Budiman bisa memainkan gerak-gerik Imam Darto ya gitu. Kayak beberapa gitu ya. Iya, beberapa gerakan-gerakan Tara Budiman tuh mengingatkan gerakan-gerakan Imam Darto. Iya juga ya. Yang main jadi Jamal tuh mungkin harusnya Imam Darto sendiri. Fatih Unru juga oke gitu ya. Aku inget dia tuh kayak Gilang Dirga versi muda. Padahal dia anaknya ini kan Yayu Unru ya. Iya, mantep gini ya para. Terus usianya tuh memang meyakinkan ya untuk mereka tuh di kakak pertamanya Jamal dengan usia segitu. Terus ada Tara Budiman kayak jaraknya tuh sesuai dan meyakinkan kita gitu. Karakter lain yang muncul di film ini juga lumayan. Iya, mengejutkan dan segar gitu ya. Wah, ada tiba-tiba ada Iqbal Ramadan. Yang ternyata cuma dipakai doang. Dan itu kan yang jadi villain di sini juga kan lumayan ya. Ngasih kesan penjahatnya, terus ada anak buahnya. Nggak banyak babi bu juga di sini Imam Darto kan. Kayak di sini ada adegan gitu main tembakan, ya main tembak aja gitu di sini. Wah, anjir ini agak lumayan nih. Ada apa action-actionnya ya? Action itunya oke juga nih Imam Darto. Kalau menurut aku komedinya lucu. Terus kadang-kadang kayak ngingetin ke film-film jadul gitu gak sih? Kayak era-era 80-an 90-an dengan gaya-gaya busananya Tara Budiman tuh siapa? Jamal juga kan kayak gitu, Rosma juga. Ya itu di sini pasti ada komedi-komedi dewasa. Iya, komedi berani dan nakal. Imam Darto sendiri kalau menulis film ya pasti memasukkan ciri khas dia gitu ya. Ciri khas dia. Darto juga mungkin berharapnya bisa lebih berani dari ini, tapi ya bisa jadi terbatas mungkin. Ini itunya juga. Tapi menurut aku ini udah cukup berani ya. Iya. Dengan nonton bioskop reguler gitu, maksudnya dengan film kayak gini. Kritiknya mungkin untuk menjadikan wanita sebagai objek kayak gitu ya. Iya. Sama aku suka polisinya tuh pakai polo shirt aja gitu, casual gitu, nggak yang polisi yang beneran yang pakai topi apa gitu ya, biasa aja casual gitu. Terus mereka juga cukup efektif ya walau hanya berdua gitu. Iya, tidak memperburuk citra polisi kan biasanya ada benar ngapain ini polisinya nggak terus guna. Biasanya nggak guna pergi aja, tapi di sini ya lumayan menolong ya. Oke, untuk orangnya masih seperti biasa ya, film-film yang ditulis Imam Darto kayak mungkin ini masih draft berapa udah langsung harus difilmin, jadi si detail-detail kayak bridging dari sini ke sininya tuh masih pasti berasa kurang banget, kayak tiba-tiba. Sama mereka tuh kan amatir lah ya, bukan pencuri profesional atau yang udah punya pengalaman mencuri sebelumnya gitu. Terus mereka mencuri rumah gede, udah nyampe sana tuh sempat bercanda gitu. Iya. Itu bercandanya menurut aku nggak sesuai sih dengan waktunya. Ada beberapa juga komedi yang nggak sesuai gitu, jadi kadang lucu, kadang meleset. Jadi sayangnya kan ini emang filmnya drama komedi kan, jadi ya harapan penonton ya komedinya juga menarik gitu. Tapi di sini ada beberapa yang kurang ya. Mereka udah dapat 4 koper, alasan buat masuk ke dalamnya lagi apa? Oh, masih ada 2 koper lagi nih, kita harus ambil ya. Tapi kan seenggaknya ada alasan lain, mungkin karena HP-nya ketinggalan. Kayak nganggep yang nonton bodoh aja gitu kan. Padahal kan ya kita juga tahu ini film komedinya, tapi ya masih masuk akal lah. Kayak kenapa mereka harusnya melakukan itu, kenapa enggaknya. Pergolakan batin, misalkan mereka dikasih ide buat merampok TV, semudah itu mengiyakannya gitu ya, enggak sempet sih kayak mikir dulu terus nolak kan, tidak membuat nggak kuat ya. urgensinya. Benar. Emang benar udah harus
harus butuh cepat nyolong kayak gitu. Padahal kita juga nggak ngeliat ada rumah sakit yang nagih gimana gitu. Maksudnya kalau semakin dikuatkan dengan yang nagihnya atau datang atau gimana, ini kan enggak ya. Openingnya menarik, tapi mungkin juga bisa jadi kekurangan karena kita baru duduk, mungkin ada yang baru datang terus tiba-tiba udah gini kayak buru-buru banget, kayak nggak dikasih napas gitu. Mungkin bagi sebagian orang ini impresif ya awal, tapi mungkin bagi beberapa orang juga capek. Langsung set gitu gak sih ngerasanya, kayak padat, intens gitu. Jadi bisa jadi kelebihan, tapi mungkin juga bisa jadi kekurangan ya. Dan banyak banget cameo-nya menurut aku. Ini menarik sih karena ada dia, tapi jadi kayak ngedistraksi fokus penonton. Jadi kayak tadi siapa ya? Lagi nonton di mana, tiba-tiba mikirin tadi tuh siapa ya? Suaminya Twisa Sono. Jadi kan kita tuh mikirin itu tadi siapa ya? Tadi tuh ada Omes kok. Jadi karena terlalu rame banget sih cameo-nya tuh terlalu banyak. Gak fokus ke si ceritanya, malah karena kebanyakan cameo mikirin mereka siapa. Ya sama aku agak keganggu sama musiknya gak sih? Banyak dan keras gitu volume. Pas awal-awal tuh keras banget, terus kalau yang di tengah tuh kayak ditaburin di setiap scene gitu, menurut aku kebanyakan. Tapi musiknya sebenarnya mendukung sih karena ada jenaka gitu, kayak lucu, tapi terlalu banyak. Yang masih paling solid ya yang ditulis Imam Darto masih Pretty Boy sih menurut aku. Iya, sejauh ini ya. Sejauh ini. Betul. Sisanya masih kayak gini. Masih banyak kurang. Iya. Pak RT-nya itu yang waktu kecil, enggak sih? Udah gede juga Pak RT tetap segitu. Mukanya tidak ada perubahan fisik maupun penampilan gitu. Menurut aku harusnya kan yang dulu kecil-kecil juga sekarang udah kayak misalnya saya udah punya anak, Jamalnya udah gede. Sementara Pak RT tetap waktu pas dikasih mangga itu sepele sih mungkin, tapi kita karena ngikutin mereka pas kecil kok gak ada perubahan gitu. Dan itu juga sebenarnya itu scene bagus kan, akhirnya mereka ngasih-ngasihin setiap ini, maksudnya duitnya nggak mereka habisin sendiri kan. Aku agak keganggu sama judul ya. Sebenarnya judulnya oke, kurang modal nekat, tapi nekat itu nggak sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, harusnya pakai T, nekat. Biarin. Biar apa? Menjual. Jadi ya itu sih kayaknya biar sesuai dengan kaidah penulisan nekat pakai T. Itu juga kalau maksudnya mau dibahas juga nekatnya ya nggak terlalu nekat juga sih, lebih ke goblok aja. Ya definisi nekatnya kurang cocok ya. Iya, kurang senekat itu. Misalkan Aisyah anaknya nggak bisa sekolah, harus keluar sekolah kan nggak juga. Ada kan? Bapaknya. Iya, ada bapak yang lain. Iya itu kan di sini juga. Si Jamal urgensinya maling juga apa? Si itu kan urgensinya yang kuliah. Ya udah aja kan. Nggak terlalu urgent. Terus nilai utangnya juga ya masih nggak terlalu tinggi amat juga gitu sebenarnya. Misalkan rumahnya ini harus dijual, disita atau ini misalnya ini bukan membandingkan kan. Ya kalau kita kasih contoh yang agak lain, ya kan itu urgensinya benar kan, kuburannya mau dipakai makanya. Itu jelas ya. Ada di situ tuh semua urgensinya tuh kurang. Iya. Ada scene favorit? Scene favorit ya itu emang di adegan-adegan awalnya kan cepet yang awal. Semuanya serba dikejar gitu kan. Iya, sama sih aku juga menarik banget di awal, walaupun ke tengah mulai kendor ya. Jadi ya udah deh. Lanjut aja kita ke skornya untuk modal nekat. 6,8 deh, kayaknya 7 belum nyampe. Dari aku 6,5. Karena emang banyak scene yang udah bagus nih, tapi yang nggak ada bridging ke situnya. Tiba-tiba scene ini, tiba-tiba scene ini. Komedinya juga kadang ya. Iya, memang ada lucu-lucu, ada. Tapi menghibur sih, maksudnya enggak yang semuanya gagal ya. Kita masih bisa menikmati komedi-komedinya kok. Iya, dan ini kalau emang kalian butuh film yang emang hibur, nggak usah mikir. Udah nikmati aja. Nggak usah buat liburan kalian nonton film, nggak usah harus mikirin. Oh ini nanti ada plot twist ini ditaruh di sini biar nanti ternyata ini nggak harus gitu lah. Ikutin aja. Iya, ikutin aja. Oke, mungkin cukup sekian saja review Modal Nekat dari kami berdua. Jadi buat kalian yang emang ingin menonton Modal Nekat, silahkan saksikan di bioskop terdekat ya. Ditunggu film selanjutnya dari Imam Darto yang mungkin lebih menulisnya mungkin lebih digodok lagi nih. Ya mungkin harus belajar ke Korf dulu nih soal penulisannya untuk Imam Darto. Dan mungkin cukup sekian dari saya Indra dan Nita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.